Pada hari kiamat semua akan dibukakan. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu hari ini dan cukuplah diri kamu yang akan bisa melihat, menghitung bagaimana kondisi diri kita dengan catatan amal itu. Ya Bu ya, sekarang mah belum terlihat, justru kita sedang meniti, menuliskan lembar demi lembar. Kertas yang Allah berikan hari ini adalah hari Sabtu, ini lembaran yang kosong yang siap untuk diisi. Dengan amal apa kita mengisi hari ini? Silahkan. Pada hari akhir kita akan ditanya tentang amalan-amalan yang telah kita kerjakan itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi selamat atau tidak, baik dan buruk kembali kepada amal kita masing-masing. Nah, yang kita akan lihat dari dua ayat ini, yang tadi yang di awal, wa athar peninggalan bekas. Kalau kita lihat dalam tafsir, literatur tafsir, ada dua ulama menerangkan. Asar yang pertama adalah bekas jejak yang kita tinggalkan, seperti ibu melangkah dari rumah ke rumah Iro belajar, ya itu tiap langkah itu ada catatan. Bapak mau berangkat ke masjid ke mana, semua tercatat dengan langkahnya juga dihitung. Itu makna asar langkah. Yang kedua asar peninggalan. Kalau sudah tiada nih asarnya, nih masjidnya, orangnya sudah tiada, tapi coba lihat karya-karyanya. Masjid pernah ikut dia bangun, sosial juga pernah ikut dia bangun, sarana-sarana pendidikan juga pernah ikut dia bangun, walaupun dengan harta atau kemampuan masing-masing. Nah, itu peninggalan-peninggalan selama itu masih dimanfaatkan oleh yang masih hidup, maka si orang yang pernah ikut bergabung, menyumbang, menyambung, memikirkan, ya apapun ide atau apalah, apa hartanya, tenaganya, maka semua akan menjadi peninggalan. Itu bekas yang mereka tinggalkan. Makanya kita bertanya, kalau kita sekarang meninggal, apa yang sudah bisa kita tinggalkan untuk yang masih hidup? Apakah ilmu, apakah harta, atau anak itu yang soleh dan soleh? Karena nanti ada hadisnya, coba lihat ini hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya. Nu sok biasa ngaji, teu biasa ngaji deui, nu sok ka masjid, teu biasa ka masjid deui, nu rajin ngerjakeun PR, teu ngerjakeun deui. Beda jeung memang nu keur hirup ge tara ngerjakeun Pak Ustaz. Kumaha lamun maotna? Komo meureunnan atuh ari maot mah. Ieu mah contona ti dieu mah sarmangat. Dari sarankeun geus dikerjakeun urang dieu. Illa min salasati asya, kecuali ada 3 perkara yang tidak akan pernah terputus itu. Semua amal akan terputus, ya, karena kita meninggal. Tapi ada 3 yang tidak akan pernah terputus. Inilah pensiunan yang akan kita raih nanti di saat kita pulang ke hadirat Allah. 1, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Jaro yajri itu ngalir, maju, tidak diam, Bu. Walaupun kita sudah tiada di rumah Irob yang kita bangun ini, berapa puluh orang, ratus orang, ribu orang yang ikut andil dalam terwujudnya tempat itu. Lalu kita gunakan. Mungkin banyak yang telah meninggal yang ikut serta dalam pembangunan rumah Irob itu, maka dengan digunakannya, dipakainya tempat itu, semua orang yang telah ikut andil membantu, ini jadi pensiunan bagi mereka. Ini akan terus mengalir catatan poin-poin amal soleh untuk mereka. Itu peninggalan mereka. Makanya nanti kita juga mau membangun lantai 2 ya Bu ya. Semoga diberikan kelancaran, dan sekarang sudah terkumpul 200-an lebih dananya. Padahal yang dibutuhkan sekitar 1,6 ya, 1,6 dalam RAB-nya waktu itu. Ya, kita cek sunamah mikro. Dan nanti kita akan buat kupon ya. Sekarang Guntur lagi membuat kupon. Ada yang 100 warna, 100 warnanya. Oh, arah apa itu? Bab warna-warna yang atas maka ibu. Ya, lamun biru warna biru.
Jadi nuka dua ilmu yang dimanfaatkan. Nah termasuk saya, sekarang saya selalu berpikir harta tidak seperti yang orang lain punya untuk berbuat berwakaf begitu banyak. Kita akan membuat sesuatu peninggalan. Yang menjadi cermin saya adalah Allahyarham guru saya sendiri adalah Ustaz Aceh Zakaria. Beliau menyusun bukunya banyak, ya sampai buku yang terbesar sampai yang kecil, buku saku, buku bacaan sholat ya Bu ya. Itu jariah ilmu yang kalau sudah tiada minimal anak cucu bisa ada yang baca gitu ya Bu ya. Makanya saya sekarang mulai gemar untuk menulis. Berapa lama kita menulis? Ya seukuran berapa buku. Karena ada nanya, Ustaz ini buku nahwu sampai berapa jilid? Selama saya hidup saya akan terus menulis. Terus syarah hadis sekarang baru berapa? Baru 3 ya. Kalau Ira baru 4 jilid, kalau syarah hadis baru 3. Sampai berapa jilid? Ya selama hidup aja. Dan sejarah buat buku syarah hadis itu dulu saya diberikan tugas oleh Allahyarham Ustaz Usman guru saya untuk tulis syarah hadis, karena dulu ada majalah Al-Qudwah. Jadi tiap 1 bulan saya akan menulis hadis. Itu mulanya ditugasi oleh beliau Allahyarham. Cepat Ustaz, iya tugas ya. Hadisnya siap. Padahal waktu itu belum bisa menulis apapun. Jadi kan saya dituntut untuk baca kitab, dituntut untuk menulis. Jadi beliau sayang sama saya khususnya untuk sok buat tulisan. Akhirnya kan coret-coret heula. Oh, lama sekali kadang-kadang tulis. Makanya ini jelek, dihapus lagi begitu ya Bu ya. Sampai pada akhirnya tiap bulan harus setor 1 makalah. Karena majalahnya dicetak tiap bulan. Sekarang majalah itu diam dulu, tidak bangkit lagi, tapi saya tiap bulan terus menulis. Dibiasakan terus, akhirnya terkumpulah begitu. Jadi sekarang pun akan terus menulis, malah garapan semakin banyak, nulis irobnya, nulis syarah hadisnya, tafsir juga sekarang yang digarap surah Al-A'la gitu. Karena pingin yang ini nih, aku punya apa? Kalau kita sudah tiada, apa yang mereka bisa manfaatkan? Mungkin melihat bukunya. Saya sendiri dengan Hasan Allahyarham gak pernah sejaman, gak pernah melihat. Tapi buku-buku Hasan selalu saya baca. Itu kan jariah ilmu dari beliau kepada saya khusus. Apalagi kitab-kitab ulama. Wah, kitab yang saya punya ulama-ulama sudah banyak yang tiada. Nih saya kutip tulisan ini dari kitab-kitab mereka. Nah, ketika saya bacakan tulisan mereka di sini, mereka dapat pahala. Karena saya bisa meraih tulisan ini dari tulisan-tulisan mereka. Itu jariah ilmu. Itu pensiunan wakaf ilmu. Ya, makanya ibu tinggal pilih punya apa sok. Hartanya walaupun berapa siapkan, jariahkan. Kemana aja? Ilmunya sok ajarkan kepada anak, kepada cucu. Apa itu ilmu untuk doa-doa harian ya, yang nanti kalau dia sudah meninggal, kita sudah meninggal, dia masih terus bisa membaca. Doa itu dengan lihat hujannya, Allahumma shayyiban. Kita bawa cucu kita dan kita lihat ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Ini maknanya. Setiap kali itu anak itu akan membacanya. Ketika kita sudah tiada, anak itu sudah hafal, diajarkanlah kepada anaknya lagi, maka ilmu akan terus mengalir. Jadi disebut dengan jariah ilmu tidak harus jadi ajengan kiai, Bu. Anak cucu, kita punya cucu belum bisa baca Quran, sama nenek ke dia, orang baca Iqra heula, pelajari sampai ke hafal, sampai ke bisa, sampai ke baca. Sampailah anak itu menjadi guru, misalkan guru agama malah jadi ajengan kiai, maka setiap kali anak itu baca Quran, baca hadis, semua bahasa Arab, itu seorang ibu yang pernah mengajarinya akan mendapatkan pahala dari setiap dia bacaan itu. Itu ilmu yuntafa'u, ilmu yang diajarkan. Maka ada 3, jadi sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Inilah pensiunan yang kita harapkan. Kita sudah tidak bisa beramal, tapi dari bangunan masjid, ibu pernah ikut bangun masjid mana, sosialnya, jalannya, pembangunan apa saja yang bermanfaat, maka ketika kita sudah tiada, kita jadi saham, Bu. Terus ngaji, dia mah pas meninggal teh wakaf teu aya teu bocor perang. Ilmu mangkat. Anak soleh udah di jalan. Jadi kalau umur 60 tahun, 60 tahun gak bertambah lagi. Mumpung masih hidup, mari kita koreksi, lihat masing-masing yang 3 itu. Sudah sejauh mana kita usahakan agar di saat kita meninggal ada yang bisa kita harapkan. Sekarang ibu belum merasakan semua itu. Nanti pada saatnya kita sudah tidak bisa beramal lagi,
hanya bisa berharap dari yang 3 ini. Karena kalau beramal sudah nggak bisa lagi. Ya. Nah, lihat di bawahnya. Dan anak soleh yang mendoakannya. Fahadihi salah satu bil haqiqati hiya min sa'ihi wa qaddihi wa amalihi. Maka sebenarnya yang 3 ini adalah merupakan usahanya, kerja kerasnya, dan amalnya. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, lalu kita meninggal, si anak teh sholat ke masjid, setiap kali anak itu beramal soleh, orang tua hanya mendapat pahala yang sama. Nih ibu datang ke sini ke majelis taklim, datang belajar ke situ. Setiap orang tua yang ya mau masih hidup atau yang sudah tiada dari orang tua masing-masing, mereka akan dapat pahala yang sama. Kita melangkah ke majelis taklim itu karena badan kita, kaki kita, siapa yang mengurus semua ini? Wujud kita ke muka bumi, siapa perantaranya? Siapa yang mendoakan sehari-hari kita waktu kecil? Ya, mentak ayahnya neleng nenggung, neleng, gerak gede, gerak naon sana? Itu kapan? Satu, kurang bahas hiji-hiji. Sodakotin jariyah, kal auqaf. Sodako jariyah itu seperti wakaf tanah, bangunan, apa saja. Ibu silahkan bantu di mana saja pembangunan yang di situ untuk sarana ibadah, sosial dan lain sebagainya dengan bantuan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, jangan kecil hati, apalagi untuk ibu-ibu tasoddaq. Karena paling banyak penghuni neraka adalah kaum perempuan. Walaupun di dalam hadis yang saya baca kemarin itu fi awalil amri, pada awal urusan neraka itu paling banyak perempuan. Nanti si perempuan-perempuan yang ahli neraka itu, ya kan di nerakanya istilahnya di laundry bu. Karena kebanyakan masuk neraka itu kata di dalam hadis Nabi ada yang nanya kan, apakah mereka banyak masuk neraka karena kufur kepada Allah? Bukan. Kalau masuk neraka karena kufur kepada Allah itu kholidina fiha abadan dalam neraka. Tapi yakurnal asyir kata Nabi kufur ke suami tidak akan abadi. Ya, dosa seperti ibu menolak ajakan suami itu dosa besar. Dan itu hanya bisa dibersihkan nanti kalau Allah tidak memberikan syafaat dan ampunan pada neraka itu. Pada akhirnya mereka setelah dibersihkan dalam neraka akan masuk surga dalam hadis Bukhari. Yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Kemana lamun kalau di neraka? Ya masuk surga. Malah nanti dalam keterangan hadis yang saya baca syarah Muslim kemarin, setiap seorang laki-laki akan diberikan 2 pasangan, dua perempuan dari min ahli dunia. Dan juga ada pendapat per orang itu ada 70 bidadari. Sok lamun orang 70 bidadari nu asup surgana laki-laki ya sabaraha tambah eta. Jadi kan di surga banyak laki banyak perempuan. Masih banyak perempuan. Mata ini pi awalil amri, pada awalnya seperti itu. Kamarana atau perempuan teh nuju di sarisi heula. Di laundry heula. Yang urang mah ulah, ibu mah ulah. Kumaha carana ya Rasul, saya tidak pengen masuk ke situ, kata Nabi tasoddaqna. Bu, sedekah. Ittaqin nar, bentengan diri ibu cek Nabi dari api neraka, bentengan supaya ulah kena. Siga bentengna itu benteng sanasta kesi. Jakarta kan takut dari banjir, benteng eta laut sok benteng natengan sameta coba eta terus mulai luak. Cenah dikhawatirkan lamun ieu aya anu bolong bedah eta cairna nepi ka Monas. Jadi teh orang Jakarta teh menuju Kedahariwan gitu karena air sudah mulai melebihi daripada benteng itu. Yang diharapkan ada masyarakat ada benteng yang lebih kokoh lagi, lebih tinggi lagi, lebih bisa diandalkan kembali gitu. Maka bentengi diri ibu dari api neraka. Walau itu bahasa Sundana sarua. Walaupun bahasa Indonesia. Walaupun bisyiki tamrotin. Syiki tamrotin. Tamrotin teh korma, jadi syiki tamrotin teh lain syiki korma. Syiki teh maknana nisfi setengah, walaupun setengah korma. Maksudnya naon ieu Pak Ustaz, jadi ieu teh sumbangan atau kebaikan yang cek ukuran terlalu kecil. Tapi Allah Rasulnya mengatakan jangan kecil hati.
Walaupun kamu hanya bersedekah dengan sabalah korma teh kecil. Keur kecil teh dibelahkeun ya teh beuki leutik pisan. Jangan takut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, walaupun kamu berbuat amal sebul bakatul cek orang Sunda sebesar biji sawi, kamu akan melihatnya. Ya, betapa banyak tempat-tempat yang ibu bapak telah berikan kita sumbangan ke situ. Itu menjadi aset. Kada pakai tele, pakai P. Aset. Anu nunutan mah Pak, anu ngaji masuk kadang nunutan nyebut-nyebut aset. Aset. Kalau auqaf seperti wakaf ya banyak. Matak dina kamari tertibah di Masjid Muhajirin. Sesemangat apa seorang ibu mengeluarkan sedekah? Jawabannya, setakut apa dan sesemangat apa dia membentengi diri dari api neraka. Makanya ibu buat di rumah atau di dapur sok dapat tulisan benteng neraka. Yang sering nanti tulisan nanti benteng neraka. Jadi setiap konsumsi teh boga rasa ini benteng. Jadi lamun pas balanja di warung sameleun terus aya ulangan 2 juta masuk. Hari aya seorang pedagang alif nyebut ribu alif juta manggil sabaraha 5 juta musuhna 5.000 cenah saya angsuranna 1 juta kata 1.000 terus alif nyebut ribu teh 10 juta malah sengaja aya wacana artos urang nolna bakal di baruangan 1.000 eueuh nolna 3 tinggal hiji we nya gitu tuh kata walau alamnya tapi nilai nama bakal sama kan nolna di loba timber ieu dah mikiran nol hiji we sedekah jariah teh wakaf contohna di bawahna sedekah jariah yaitu naon jariah teh yaitu yang terus menerus bersambung sampai seperti wakaf yang dipersiapkan bagi pintu-pintu kebaikan. Aya orang yang di daerahnya itu teh Bu jalan teh sa motor cek pahajina tampan supaya lebat mobil sok kali itu nyangah pe tilu pahaji pahajina geus teu aya teh peta jalan terus diangge Bu ibu terang sabara orang yang lewat ke jalan itu berapa pahala yang didapatkan oleh si pahaji orangnya sudah tiada tapi itu dimanfaatkan oleh setiap orang yang lewat tuh ya Allah ya aya anu wakaf misalkan ngadamel sumur di sebuah pesantren setiap hari diambil airnya dipakai wudu dipakai mandi jariah bangunannya dan sebagainya hari ini kita belum merasakan semua itu di saat kita meninggal sok aya rumpuran Pak mana amal soleh saya yang pernah saya amalkan karena kalau manusia mati diikuti oleh 3 cuma yang 2 pulang lagi yang satu yang terus ikut membela nah 3 teh harta keluarga dan amal. Padahal harta dan keluarga waktu saya hidup, waktu kita hidup itu nomor 1 kan harta dan keluarga ini. Tapi di saat kita meninggal, gak ada keluarga yang mau ikut sama kita. Misalkan saya sebagai suami terus meninggal, ada tuh istri yang mau ikut. Wadai. Ya, iya anak sama gitu. Begitu dikuburkan ma'arwih deui ke tempat masing-masing, tidak ada yang bisa dan mau membarengi. Lu ngabarangan mah rumah kan sok yang sering ngalewat nih di rumah situ gede blue. Bedanya contoh gede blue enggak ada. Nu kadua ilmin yuntafa'ubi ilmu yang dimanfaatkan. Nah, naon contohna ilmu dimanfaatkan seperti mengajar, taklim wa tasnif. Mengajar dan menyusun buku. Makanya sekarang mulai semangat untuk menulis gitu. Ya, menulis. Kenapa? Karena agar menjadi ilmu yuntafa'ubi. Kalau dulu saya ngajar di sini semua Bu, paling di komputer semua soal-soal aja. Sampai kemana Bu? Sampai sini. Oh sekarang iya Bu, terangkan. Ya contohnya soalnya terangkan. Sekarang ditulis. Dengan harapan apa yang kita ajarkan ini ayah melanjutkan sugan. Mudah-mudahan jadi ilmu anu yuntafa'ubi. Ibu juga saya sering bilang Bu, sok ajarkan di tempat ibu. Di mana aja, khusus saya teh hoyong ngajar kan teh muridna. Diajar ke tengah ku abdi hayu teh urang ngajar. Oh, sunah didinya diajar ti mana, masanten ti mana bisi malpraktek siapa jadi. Emang dokter malpraktek. Ataj Asuki berkata, menyusun buku lebih kuat karena lamanya tinggal di atas tempat berlalunya waktu. Buku mah bisa dicetak ulang ke depan. Itu ahasan buku Al-Furqan yang terjemah Quran.
itu sudah cetakan keberapa sudah tidak terhitung. Kita tidak sejaman dengan beliau, tapi karya beliau terus kita baca. Itu sedekah jariyah berupa ilmu. Sedekah jariyah berupa harta kan diwakaf, pembangunan, apa pembebasan tanah. Aya kan Bu, mau membebaskan tanah ya aya nama aya per meter, dulu makan per tumbak. Mungkin hiji waktu mah bakal per sentimeter. Pan ka dieu mah beuki tanah teh beuki ararawis. Malah aya nu 1 meter aja mah pausan badanya anak ieu we 1 meter ku 2 2an aya kan nya. Sok silakan. Berapapun kita bisa. Ayeuna pausan 1 meter ku 10 urang pan aya. Bu ya. Sok silakan sesuai dengan kemampuan. Sekarang belum terasa wakaf seperti nanti mah ketika sudah tiada, nggak bisa lagi beramal ngumpulkeun amal, harapan teh ka dieu pangsiunan. Sedekah jariyah ilmu yang dimanfaatkan. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyeru mendorong kepada petunjuk baik dengan ucapan ataupun perbuatan, maka dia akan memperoleh pahalanya seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Aya anak kurang ajarkan wudu, dia wudu kita udah wudu teh sok terangkeun carana kieu. Tapi ke anak teh bisa. Bola mah aya seorang nenek lamun si cucuna nginep di dinya, si ninina nu ngajarkeun salat teh, si ninina nu ngajarkeun wudu teh. Sok ka dieu kuring diajarkeun kieu, bacaan salatna sagala. Dan nanti si anak ini pulang liburan di nenek teh bisa hafal bacaan salat, bisa qomat, bisa ada aya wudu. Malah akhirnya mah cenah harita aya nu ngobrol teh kitu. Akhirnya nu sok mere hadiah, nu ada baheula mah 1000, nu qomat 500. Jadi si anak teh, "Hei abdi adan, abdi qomat, abdi yang adan, sok teu naon 2 kali adan." Aya akhirnya. Jadi kene budak mah sakitu lagi lumayan diberikan upah ya cenah naon untuk semangat. Nah, kemudian halaman kedua. Dan siapa yang menyeru mendorong kepada kesesatan baik dengan ucapan atau perbuatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ia anu nunjukkeun bere ge ngajarkeun, maka setiap orang yang sudah kita ajari, kalau dia melaksanakan sesuai dengan yang kita ajarkan, maka kita akan dapat pahala walaupun sudah tiada. Mau pelajaran buruk dapat dosa walaupun kita sudah tiada. Ngajar copet teh gini. Aya ilmu mencopet ada, tapi tidak formal, tidak dibuka kelas baru dan siap untuk bekerja di kota-kota besar, di pasar-pasar tidak. Tapi aya itu di TV waktu itu TV swasta ngagambarkeun aya latihanana, kalau disebut bisa diturunkan. Aya latihanana. Nepi aya praktek lapangan. Jika PKL mau di kuliah mah itu dipantau ku guru nanti kejauhan. Aya dilepaskeun di tempat perbelanjaan, nu dilepaskeun di pasar-pasar, dipantau dari arah jauh. Lamun eta budak beunang lantaran anu diajarkeun mah apanan belum lihai. Kumaha lamun beunang cek si pengarah acara teh, ya saya akan segera telepon polisi. Kok mau telepon polisi atau ditangkap? Justru tempat yang paling aman kalau sudah di tangan polisi. Gak boleh main hakim sendiri. Sok pencuri geus ditawa ku polisi, cicing teu meunang aya undangan. Tapi lamun polisi can aya, wah babak belur. Ayeuna diburuk malah banyak. Aya, tapi geus tangan gak boleh main hakim sendiri. Tak selamat. Terus nanti kami akan siapkan uang tebusan ke polisi. Cek tadi nanti di bukan memang wajahnya guru copet. Dan nanti setelah itu ditebus, si anak itu akan dipanggil lagi dievaluasi. Kemarin salahnya sebelah mana? Nah, kurang nilep, kurang nilep atau gimana? Ini posisinya. Jadi semakin anak itu sering ditangkap, sering kena, semakin pandai. Kan kegagalan adalah guru terbaik. Semakin banyak gagal, semakin pintar anak itu. Kan dievaluasi terus. Bu, lamun ieu guru copet teh maot, maka setiap kali anak itu nyopet guru meunang dosa. Tulis si copet itu ngajarkeun deui ka budak didikna aya 10. Berarti dosana diterapkeun deui ka anak. Kudu itu teh diajarkeun deui ka anak. Teruslah sambung menyambung. Ta eta teh keburukan.
Mata dina Islam mah mandala ala khairin kerek nunjukkeun kana kahadea tuluy batu ngalaksanakeun sesuai dengan apa yang kita tunjukkan, kita dapat pahala. Tadi sama juga nunjukkeun kana kagorengan. Bu ya sama gitu. Kita dapat dosa. Saya kan pernah bercerita ada sebuah keluarga dulu, saya punya tetangga, anaknya masih kecil perempuan. Tapi anak perempuan itu dipakai masang disuruh masang togel. Nengi si bapak yang nomor alus. Ada tuh masang togel. Tilik-tilik budak teh ini sore-sore, abi jadi terang masang togel teh sore. Tak ke isu-isu subuh-subuh dibuka togel teh. Datang budak teh cuculeuweung kan. Mama nomor teh eleh. Ini si indungna naon? Keun bae neng ke si bapak urang nengan nomor nu alus. Sok sakula warga kumaha teu lutut rautna. Nu teu sauyunan. Lanceuna kamaksiatan. Ditageurkeun eta budak dewasa, tuluy kemah masang teh duit sorangan. Da geus lancar, maka orang tua dapat dosa. Nya, da eta budak itu teh diajarkeun usaha. Ku indung bapana, komo mun budak teh jadi banar ge mah. Wah, makanya hati-hati ilmu yang ini jangan sampai diteruskan oleh anak-anak kita. Yang baik saja yang akan menjadi jariyah untuk anak. Di bawahnya lagi, waladin solihin yadulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Al-Munawi berkata, faidah dibatasi dengan anak. Kenapa sih mesti anak yang soleh? Memang kalau orang lain tetangga lah mengadoakeun kana moal mau dikabulkeun, kok ieu anak nu soleh unggul anu bakal ngalir teh doana. Padahal doa orang lain juga akan bermanfaat kan kepadanya. Maka Nabi lah mutus ngurukeun mayit berdiri, Nabi bilang istaghfiru ya. Ayo mintakeun hampura ya oleh kalian kepada saudara kalian ini. Wasalulahu tasbih, mintakan ketetapan imannya. Fa innahu ana yus'al, karena mayit ini sebentar lagi akan ditanya. Ayo mintakan ampunan kepada. Padahal kan yang hadir bukan anak-anaknya, kerabat siapa saja. Berarti mendoakan orang lain walaupun bukan anak sendiri boleh, akan nyambung. Kenapa itu disebut anak di sini? Nah, itu kan masalahnya. Dan sesungguhnya anak seorang itu adalah dari hasil kasabnya. Betulnya di sana bukan. Yang dulu, yang atas dulu nyambungnya. Faidah dibatasi dengan anak, padahal doa orang lain juga akan bermanfaat kepadanya adalah mendorong anak itu untuk mendoakan. Jadi supaya anak tidak melupakan ibu bapaknya. Nanti ibu ulah ayeuna maut ngolongan ka handap budak teh. Tujuan naon sana? Marah teu inget wae. Atuh teu ingat memang mah ngadoakeun. Justru harus banyak ingat ke orang tua biar banyak berdoa. Ya banyak ingat sama bapak. Aduh ya Allah, Allahumma ingat ka pun biang geus teu aya ya Allah, mugi pun biang dipasihan nikmat kubu di dituna ya Allah, tempatkeun di tempat anu mulia gitu kan. Ngadoakeun tiap salat, tiap ibadah teh emut ka ibu urang, ka rama urang geus eta termasuk harus ingat. Lamun ingat pada mah ngadoakeun atuh ibu. Ya. Jadi kenapa dibatasi dengan anak? Bukan hanya anak yang diterima, tapi mendorong kepada anak-anak berdoa untuk orang tua. Malah katanya di hadis Ahmad, istighfarna anak mampu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Itu hadisnya jayyid sahih. Ada orang diangkat oleh Allah di surga naik ke atas. Ditanya, ya Allah dari mana saya dapat ini semua? Allah berfirman, bistighfari waladika. Ini adalah istighfar anakmu untuk dirimu. Allahumma gfirli wali walidayya, itu kan istighfar anak untuk orang tua. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi aku waktu masih kecil. So, ibunya menyayangi kita waktu masih kecil. Apapun diberikan untuk anak. Kita memohon agar Allah menyayangi orang tua kita seperti mereka menyayangi kita masih kecil. Dari Aisyah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kasabnya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah dari hasil kasabnya. Jadi kan tadi ada ayat laha ma kasabat wa 'alaiha. Jadi apa yang kita usahakan baik dan buruk kita akan dapat pahala. Kenapa anak yang soleh kita dapat pahala dari perbuatan anak itu? Karena anak itu kasab kita. Wujudnya hasil usaha kita, besarnya hasil mendidik dan mengurusnya kita. Makanya ibu sekarang datang ke sini pakai tangan, kaki. Siapa pernah mengurus semua ini? Yang melatih kita belajar berjalan, belajar bicara dan sebagainya.
kan orang tua kita. Dalam Islam walaupun bukan anaknya, asal menunjukkan kepada kebaikan kita dapat pahala karena telah menunjukkan. Ke anak mah lebih menunjukkan, ngadoakeun, ngatih, ngadidik. Bahagialah orang tua ibu dan bapak yang sekarang masih ada ataupun sudah tiada. Dengan bapak ibu belajar seperti ini, hadir di sini, orang tua kita dapat pahala yang sama. Tekudu kieu, ya ngaji pahalana ka masih emak. Tekudu dikitukeun. Spontan langsung orang tua dapat pahala. Makanya siapa orang tua yang meninggalkan dzurriyyatan thayyibatan, maka orang tua kita dapat pahala yang sama dari sejumlah amal soleh anak-anak. Tak keureunya ningali ayah hiji bapak ibu terus ngantunkeun barudakna soleh-soleha, ahli masjid, ahli ibadah, ahli amal soleh. Sila ipis ibu ramana tah. Nya amal soleh teh tinumpang badagna si cikal, tinumpang si bungsu kabeh ngaranturan amal da sabopena kan amal soleh. Can doana ti si cika panangah sampai ka bungsu bakal semuanya jadi pangsiunan urang. Ya, itulah harapan kita semua. Di bawahnya lagi dari Abu Darda ia berkata, kami pernah membicarakan tambahan umur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah sahabat ngobrolkeun tentang panjang umur. Maka beliau bersabda, Nabi nempas cek sunah makir. Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila ajalnya telah tiba. Ya, umur mah diukur napas di Allah geus aya anu ngaturna. Sesungguhnya bertambah umur itu adalah lain 60 jadi 70, 70 jadi 80. Bukan itu Allah cara memanjangkan umur seseorang. Kalau Allah mau memanjangkan umur orang, Allah akan memberi rizki kepada hamba itu anak cucu yang soleh yang akan mendoakannya. Tuh berarti anak cucu teh rizki. Jadi saku ibu terus ngantunkeun punya anak tong seeuting 10 terus ngadoakeun ka urang tiap waktu, terus amal soleh ta eta teh manjangkeun umur urang. Ibu meninggal 60 tahun, tapi selama anak itu hidup, ibu seperti yang belum meninggal. Nah, seperti belum meninggal, amal terus bertambah. Ya Bu, amalnya terus sholatna dapat, saumna dapat. Ternyata bukan sholat kita, saum anak kita, sholat anak kita, umroh anak kita, haji anak kita. Semua orang tua akan dapat pahala yang sama, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ternyata disebut panjang umur teh eta. Lain 60 jadi 70. Tapi walaupun ibu sudah meninggal umur 60 tahun, anak-anak cucunya soleh-soleha, maka setiap hari tambahan amal akan masuk kepada catatan amal buku ibu dan bapak. Seakan-akan ibu bapak masih hidup, kan nambahan amal manu masih kena hidup. Panuman masana terputus amalnya. Iya, kecuali yang 3 tadi. Walaupun sudah meninggal, amal namual pegat. Di antaranya amal anak soleh, tuh di sini. Panjang umur teh eta Allah berikan rizki anak cucu yang soleh dan soleh. Berarti anak teh rizki. Nyebunya. Ingat orang tua kita dulu banyak anak banyak rezeki. Ngan kagambarna lain rezeki dunia wungkul tapi akhirat. Sabalamun ibu ngurus anak demi untuk dunia maka harti ngurus budak ke dunia. Mending ngurus hayam, meri, domba, me, sapi. Buku eta mah. Sok meri bisa dijual naukna, domba bisa dijual dagingnya ari anak. Naukna teu payu, dagingna oge sarua, bagi gede pamentana. Pak teh nikah jeung budak batur dibawa we kan itu ka batur. Sugan teh beres namprak jeung incu ke mah. Jadi nampraknya nambahan. Dipikir-pikir ngurus budak naon manfaat dunia ada rugi terus. Bagi gede deui pamentana. Sugan teh geus nikah mah moal menta, pan aya nu kitu. Malah jeung ke menamprak jeung incu nenek kitu. Tapi nenek tidak ke incu mah komo ya dibere jajanan di sajaba. Tapi lamun ngurus ke akhirat nya namanya kahartos. Lamun dunia mah mending ngurus domba lah, bener-bener kahati embe meri segala. Meri mah teu ngendog-ngendog bisa dijual tuker tamah jeung meri babaya. Budak bodoh, budak hese, budak itu aya nu daek tuker tamah. Cek Sunda aya orang Sunda ngomong kieu, bodoh gelo budak sorangan, beuki loba kakurangan beuki gede ka nyaah. Gimana? Sok tinggal. Dia ujang cingnya ka di mana je, ka di mana mah loba kakurangan.
mata pepeujeunna teh ka ieu si ieu teh kanu pambungsuna we da eta nu masalahna tuh nya beuki loba kakurangan beuki nya kolotna dipikir-pikir nah tuh manfaatna ternyata rezeki engke urang geus teu aya saibu lamun nganturkeun murang kali hiji we soleh eta tos aset teh tadi paket teh tapi ibu nganturkeun domol 1000 meri 20.000 terus urang nganturkeun aing modoakeun teh domba jeung meri jadi main ngurus budak main ngurus meri dua nana budak mah jangka panjang meri mah jangka pendek ayeuna ibunya iya itu mata dipikir-pikir nah nya boga budak gerak terus akok kudu mencit domba akekah padahal kan loba urusan tamah mah eta teh anugerah ti Allah nya tadi dia pakai aset pakai teh maka doa mereka akan menyusul ke dalam kuburan mereka sampai kepada si mati eta bodoh dia maka sana ujang emak jeung bapa mah eta jeung mulang tarimaan ku hidup nya nah nempuh hidup sarehat mama geus bunga emak jeung bapa pamenta teh hiji we mama mun hidup ngadoa selapkeun sempilkeun nami bapa jeung emak sakitu mun doa sempilkeun bahasana doa ke bapa jeung emak sakitu paminta mama eueuh deui teu aya kolot di mulang tariman ku budak ujang teh gaya ujang keur ngalahirkeun nepi ka kuliahnya gitu mangga we tambah dicicil mangga moal aya kolot kitu ya banyak teu aya wadahal korban ku teh sagala keur biaya non berkorban orang ya di bawah nadei terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hamba yang soleh di surga ayat jalma diangkat kalau tiba-tiba naik kalau kemudian dia bertanya wahai Tuhanku bagaimana aku bisa memiliki derajat ini di mana abdi kangen kieu asa amal dan teu tapi nah hamba naik ka luhur ieu teh ya Allah berfirman dengan sebab anakmu memohon ampun bagimu Allahumma gfirli wali walidayangannya aya anak urang masih alif eta ketika bari jeung sada Allahumma gfirli dingannya tak urang teh sok ngaragasna naon Bu ta doa ieu nungke ku urang dianti-anti ditungguan ku sadayana orang tua eta doa teh bakal bisa ngangkat derajat urang ke surga jadi tilu hal nu urang kudu disiapkeun ayeuna sajasan urang pangsiun naon tadi teh sedekah jariyah ilmu nu dimanfaatkeun oge anak cucu yang soleh dan mudah-mudahan dayana urang usahakeun upayakeun anak cucu terus ditingkatkeun supaya mereka jadi anak cucu yang soleh dan ilmu juga selain kita ajarkan kita pelajari mun bisa kita ajarkan lagi maka belajar i'rab mun tiasa mah niatna entong keur urang nyadira rek diajarkeun deui sehingga nu niatna rek ngajarkeun deui mah catatan dilengkapi ya Bu ya segala dilengkapi kan ke bakal kamulah di Cimahi atau seueur ibu-ibu anu kerek tingkat mana tapi terus gara murid deui ibu sareueur alhamdulillah supaya ilmu orang janten ilmun yuntafa'u nya tah bu sakitulah ada dipanjangkeun panjang intina mah hayu urang muhasabah diri urang masing-masing sabab mualami urang harungkul kieu teh ya bonya ya bakal hiji waktu mah orang bakal papisah tapi mugia papisah di dunia orang tepang sasarangan dingke di akhirat jaga nyapunya sebab misi orang tujuan orang sami dasarnya hoyong paham Al-Quran hadis Rasul bacaan sholat doa-doa harian anu sadayana ngandung bahasa Arab moal bisa paham aja orang diajar bahasa Arab jadi kesimpulannya bakal rugal jami muslim lamun teu ngartos bahasa Arab sabab bakal teu apal firman Tuhannya teu ngartos sabda Rasulna baca salat doa-doa tapi lamun terang manfaatna sieun ayeuna teh seueur kaum muslimin muslimat kirang semangat belajar bahasa Arab karena mungkin teu acan karaos manfaatna mata urang mah nikreuh ngeureuyeuh sanajan urang maot di tengah jalan lain keur cicing maot teh tapi keur meniti berusaha berupaya memahami firman Allah dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan jantan ilman tetap semangat terus
insya Allah dengan acara-acara seperti ini selain juga meningkatkan hubungan silaturahim lebih kuat, nah untuk menjaga semangat belajar ya Bu ya. Jadi cara pakai game di grup sok aya nu pertarosan eta mah enggak, justru grup teh kedah keur nu kitu ulah mosting-mosting nu sajen mah dibuatur ge geus loba. Ya bonya ieu ya nu kira-kira kaitan dengan irob supaya ke lamun aya masalah teh teu kahalangan ku non share-share yang lain ya Bu ya. Bukan usah itu manfaat. Mohon di grup usah dikasih seueur nu kitu teh. Terus ieu mah grup irob we. Ieu cenah huruf naonnya ieu mah bisa aya hilaf deui. Mangga. Ceuk cenah tuh ieu pangirobkeun ti nomor 1 sampai nomor 10. Eta mah miwara we naroskeun. Ulah ya kitu mah. Eta anu ieu janten naonnya abi hilaf deui. Mangga. Sok adureun nyom di dinya nu tiasa nerangkeun terangkeun. Sarang saja bisa jadi saya jadi hirup teh grup teh nya bonya aya manfaatna dan jadi itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari masa yang telah lalu, baik itu sedekah jariyahnya, ilmu yang dimanfaatkan dan juga anak-anak cucu yang terus kita usahakan agar mereka menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah. Kita pulang ke hadirat Allah, umur boleh segitu tapi dianggap masih panjang. Kenapa? Karena peninggalan yang kita tinggalkan amat banyak. Itulah mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan tenaga kekuatan kepada kita untuk menambah poin-poin pensiun yang kita akan raih, apa itu hartanya, apa itu ilmunya, apa itu anak cucu yang soleh dan soleh. Semoga sekali lagi yang disampaikan hari ini khususnya bagi diri saya sendiri menambah motivasi semangat untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bisa kita jadikan pensiunan ya Bu ya, yang bisa kita dapat pasangon dari amal soleh yang kita telah kerjakan walaupun kita sudah tiada. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diterima amal solehnya dan senantiasa amal soleh yang telah kita kerjakan jadi jariyah terus mengalir walaupun usia sudah tidak ada, tapi kebaikan akan terus mengalir menambah pundi-pundi amal soleh kita untuk menambah sakulat mawazinu, untuk menambah berat timbangan catatan amal soleh kita, sehingga kalau sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin, maka kita akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah dalam jannatun na'im insyaallah. Semoga kumpulan hari ini menjadi amal soleh, terutama kepada Bu Haji Nina yang telah memberikan fasilitas dan juga ibu-ibu yang lainnya yang sudah tadi mungkin masak dan sebagainya ya. Semoga semuanya mendapatkan tadi ya amal soleh sesuai dengan amal kita masing-masing, termasuk juga yang hadir semua di hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita terus terjaga, semangat kita terus bertambah ya Bu ya, ulah melempem pokoknya selama hayat di kandung badan gak boleh patah semangat dalam bertolabul ilmi. Hanya kematianlah yang membuat kita istirahat ya Bu ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Irob jilid ketiga ada 2, jadi nanti mohon Ustaz memberikan satu pertanyaan untuk satu orang, nanti 2 orang nanti door prize ini yang bisa menjawab dengan benar tentunya nanti akan mendapatkan door prize ini. Maka Ustaz diharapkan singkat dong, memungkinkan ibu-ibu 1 orang, bapak-bapak 1 orang. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Dalam ayat surah Yasin tadi diterangkan bahwa Allah akan menuliskan amal kita yang telah kita kerjakan. Wa asarohum diterjemah di Al-Quran terjemah dan bekas yang kita tinggalkan. Tadi sudah disampaikan asarohum maknana ada 2 bekas teh. Cung terangkan. Ini yang paling pempayun sih. Ya siapa? Nah, apa Pak? Bekas teh 1
Pak. Pertama, bekas jejak kegiatan di Nah, langkah-langkah ke masjid, ke majlis taklim, ke mana, itu bekas yang kita tinggalkan. Dua, yang kedua adalah bekas dari barang-barang atau benda-benda yang kita bangun sebelumnya, seperti misalnya masjid atau sholat. ya, peninggalan yang sudah kita, ya yang tadi itu, amal yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang itu teh bekas-bekas yang ditinggalkan, betul, ya. Mangga saha nu bade ngadugikeunana? Oh, langsung alhamdulillah. Buku jilid 3 belum punya ya? Buku jilid 3 nanti dipoto heula. Buku yang kita pegang hari ini sampai buku mana? Buku 2. Makin buku 2. Ya, nanti buku jilid 3. Ya, insyaallah sudah ada ya. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Satu lagi ya, satu lagi ya. Berarti bapak-bapak ayeuna ibunya, bapak-bapak mah tos amun apa ge api-api benteu we ayeuna mah ngari umur karena seimbang karunya ibu-ibu ye. Si ibu-ibunya para bapak terus ulah ngararacung cici. Ini bagi ibu. Ya. Itu si tos emosi itu hilang deui. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan bahwa panjang umur itu bukan nama kuantitas bilangan umur, ya, tetapi ngacung heula ulahnya Yos. Ibu itu iya nempang payunannya bieu teh. Ibu mana mengaku ibu mana nempang payunan ngacung ya? Oh ibu is, mana ibu is? Nungguin naon bu? Betul? Bu? Betul? Jadi kan pertanyaannya panjang umur itu bukan bilangan 70 jadi 80. Tapi panjang umur itu apa urusan bu? Oh iya, jadi intinya anak cuculah yang membuat orang tua menjadi pemanjang umurnya. Karena walaupun orang tua sudah tiada, mereka masih hidup dan terus beramal soleh, sehingga seakan-akan orang tuanya belum meninggal karena amanah terus namahan tiap poe. Padahal ada teh amal dari cucu-cucunya juga. Betul, itulah panjang umur yang sesungguhnya. Ya, bangga harus. Bangga ibu ngade, alhamdulillah. Kayak nama sih seueurnya hadiah teh ngan. Ya, sok tak aya di foto heula Pak. Oh, aya ieu aya pamfletna saya aya ieu buktos. Hatur nuhun ibu. Ya. Alhamdulillah. Bade aya ieu kadeden di kelas D perwakilan oleh Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi, mana Pak Andi? Miknya ada sedikit lagi. Pak Andi. Kira-kira mungkin kan itu nah. Soyong anu aya di ilhamna fotona. Oh.
tua tuh. Mangga nanti. Sudah pernah main angklung? Aku. Kalau belum tuh jangan keras-keras. Baik, tapi Bapak Ibu kita bilang bisa, setuju, yakin meskipun belum pernah main angklung karena optimis. Kita optimis, kita keluarga besar IROB kelas B siap bahu-membahu pemain angklung. Disuruh main-main, tidak disuruh main, jangan mengganggu. Ya. Dan cara bermainnya sekarang langsung. Saya akan memberi kode pakai tangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mohon maaf, pastikan tangan saya terlihat. Saya ada di sini ya. Kalau tidak terlihat, Bapak Ibu benar mungkin bisa geser. Atau saya naik ke sini? Kelihatan nggak? Kalau yang ketutupan tihang, mohon maaf, geser aja. Pokoknya supaya tangan saya terlihat. Ya, Bapak-bapak geser ke sini bisa, ke depan sini, atau sebelah sini juga bisa. Yang penting tangan saya terlihat, karena dengan inilah saya saya memberikan kode supaya ibu main atau ibu berhenti gitu ya. Pokoknya tangan saya terlihat ya. Oke. Bapak Ibu, angklung ini seperti ini. Ada tabung yang tinggi, tabung yang pendek. Kalau kita mau main angklung ada tiga caranya, tiga aturan. Yang pertama, yang tinggi ini kita simpan di sebelah kanan di depan dada kita. Yang tingginya, yang angklung yang tinggi di sebelah kanan. Oke. Udah semua. Nah, kedua, kita punya jempol tangan kiri, kita gantung angklungnya pakai jempol tangan kiri. Di mana? Di palang atas ini dengan tiang tengah ini. Di sini. Nah, kita gantung angklungnya pakai jempol tangan kiri. Ini, kemudian jari yang 4 kita tutupkan di sini karena saya jarinya jempol semua. Ada yang keluar nggak apa-apa. Pokoknya kita pegang angklungnya seperti ini. Kalau kita mau memainkan angklungnya, kita luruskan siku tangan kiri. Tangan kiri mah kapskok, penggantung, tidak bergerak. Yang menggerakkan angklungnya adalah tangan kanan, jari telunjuk dan jempol. Kita simpan di jari paling turun sampai mentok paling bawah. Kemudian jari yang 3 ini kita tutupkan di batang bambu yang mendatar. Yang tangan jempol dan telunjuk mah cuma megang. Yang menggerakkan angklungnya ke kanan dan ke kiri adalah jari yang 3. Ke kanan dan ke kiri, 1, 2, 3 ya. Bu, iya mah mau disana. Iya dia mau. Komo kan dia mah mau. Anu disada teh, tangan kirinya diam, tangan kanannya bukan ke depan ke belakang, bukan. Kanan kiri, 1, 2, 3 ya.
Ibu, kita kan bukan cuma di hutan sendirian, di sebelah kan ada tetangga, di depan ada tetangga. Mereka mendengar yang main angklung di sini siapa? Siapa yang main angklung di sini? Kelas B. Jangan memalukan nama tuan rumah, jangan memalukan juga nama Pak Ustadz. Kita cuma punya satu pilihan, bermain sebaik-baiknya atau bermain sebagus-bagusnya. Setuju? Kualitas konser, jangan main-main. Kita sedang main tapi tidak boleh main-main supaya hasilnya bukan main. Nanti kalau hasilnya bagus, kan Pak Wali Kota teman saya di SMA, nanti saya akan tawarkan 17-an kita main di balai kota. Kalau diundang. Kali itu diundang mau ulah. Baik, Bapak Ibu, permainan angklung adalah permainan bersamaan. Ya, tangan saya. Kalau tangan saya ke atas, tolong bunyikan angklungnya. Selama tangan kanan masih di atas, bunyi terus. Begitu tangan saya turun, berhenti. Bunyi sama-sama, berhenti sama-sama. Sederhana aja aturannya. Tangan kanan ke atas bunyi, tangan turun berhenti. Siap. Tangan kanan saya ke atas, bunyi kan? Tangan turun, berhentinya sama-sama. Bunyinya sudah betul sama-sama, berhentinya harus sama-sama. Ayo taat. Semangat tapi tetap harus taat. Kita coba lagi, tangan kanan ke atas, bunyi kan? Tangan turun, berhenti. Tuh, bisa kan? Bisa, ternyata kita taat. Ingat aturannya apa? Tangan ke atas bunyi, tangan turun berhenti. Kalau tidak ke atas mah jangan bunyi, ya. Kalau tangannya tidak ke atas jangan bunyi. Kita coba lagi terakhir. Siap? Tangan kanan ke atas, bunyi kan? Tangan saya masih di bawah. Aturannya kenapa? Saya bilang kalau tangan tidak ke atas mah jangan bunyi. Kenapa demikian? Disuruh. Pak Bu, jangan percaya gosip, hoax, isu. Faktanya apa? Faktanya tidak ke atas. Pokoknya lihat aja, begitu tangan ke atas langsung bunyi, ya kan? Ini contoh-contoh. Mana yang lain? Sudah mulai sadar kan? Bicara tidak penting. Yang penting fokus, refleks, kerjakan, tunjukkan. Karena kebiasaan tuh tidak jadi panglimanya, aturan tetap aturan. Jadi lihat aja, begitu tangan ke atas langsung bunyi. Untuk jadi sadar. Baik, Bapak Ibu, silakan dilihat sebelumnya ada stiker ya di depan warna putih dan ada tulisannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bu, tadi udah dikasih snack ya? Udah semangat kan? Semangat? Iya, ngomongnya kelas 1, 2, 3 ya? Ini kelas 1, 2, 3? Ya, hey. Bapak Ibu, ternyata setiap angklung saya pasang stiker yang berbeda. Kita datang dari tempat yang berbeda, dari rumah yang berbeda, dengan umur dan segala jenis background yang berbeda. Datang ke sini, ke satu tempat untuk jadi satu kesatuan, kita keluarga besar, siap main angklung. Setuju? Disuruh main-main, tidak disuruh main, jangan mengganggu. Saya absen dulu ya. Angklung yang tulisannya amanah. Kalau tulisan amanah, ini keras, amanah, oke. Kemudian kompeten, oke. Harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, integritas, dan hebat. Oke, barangkali ada yang stikernya belum saya bacakan. Sudah semua ya? Sudah semua. Sekarang kalau tangan ke atas tidak bunyi, Pak Ustadz, tangan ke atas, tangan ke bawah tidak bunyi. Ya, siap. 1, 2, 3, ya. Itu gerai. Ngomong Pak Ustadz. Tangan ke atas, tangan ke bawah tidak bunyi. 1, 2, 3, ya. Tuh, Pak Ustadz masih pernah yang belum tahu. Baik, sekarang kalau tangan kanan ke atas tidak bunyi semua. Yang bunyi cuma amanah. Itulah tangan ke atas. Yang bunyi cuma amanah, kolaboratif, loyal, dan hebat. Amanah, loyal, kolaboratif, hebat. Tangan kanan ke atas ya. Tangan turun.
Bunyi sama-sama, berarti sama. Kita coba lagi. Baik, sekarang tangan kiri. Kalau tangan kiri ke atas, tolong bunyikan kompeten, loyal, adaptif, dan integritas. Integritas, adaptif, loyal, kompeten. Tangan kiri ke atas ya. Tangan turun, bunyi. Coba lagi. Berhentinya sama-sama. Dan coba ya, ada dua ini ya, dua kode. Kita coba, ingat-ingat. Tangan kanan dulu ya. Tangan kiri. Tangan kanan. Ibu tak main. Aku sibuk, ibu cuci wae atau apa? Ibu apa bu? Oh harmonis, kamu beli panggil? Sudah ya, tadi sudah? Oh sudah, oh pemimpin juga bisa salah, mohon maaf ibu ya. Sekarang kalau dua tangan ke atas, tolong bunyikan harmoni, adaptif, amanah, dan hebat. Hebat, adaptif, amanah, dan harmoni. Dua tangan ke atas ya. Kita coba tiga-tiganya ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang lihat tangan saya. Nah ini perlunya. Kalau tangan saya begini, ini kode untuk amanah. Kalau bunyikan amanah, selama masih ada bunyi tuh. Kalau turun baru penting. Tangan kiri juga sama. Amanah. Oke. Ini untuk kompeten. Ingat-ingat, kompeten bunyikan kompeten. Kompeten, kompeten. Ini untuk harmonis. Bapak Ibu hanya cukup menghafal satu aja ya. Saya pegang harmonis, oh tandanya begini. Ini untuk harmonis. Harmonis. Ini kompeten. Ini amanah. Amanah. Ini untuk kompeten. Kompeten. Bapak Ibu cukup menghafal satu kode saja. Kode yang lain jangan dipikirin. Ini untuk amanah. Ini untuk kompeten. Panjang. Ikut kemana ibu lah Inggris. Sekali lagi jangan pikirkan kodenya yang lain. Ini untuk amanah. Yang lain jangan ikutan. Amanah sudah mana? Kompeten. Ini untuk harmonis. Ini untuk loyal. Loyal ya, loyal. Ini untuk adaptif. Ini kolaboratif. Ingat. Kolaboratif Pak. Ini ya untuk loyal. Ini kolaboratif. Ini integritas, dan ini untuk excellent. Hebat. Saya tahu dulu bahasa Inggris. Hebat. Sekali lagi dari atas. Hebat, integritas, kolaboratif Pak. Adaptif, baru ini loyal, ini harmonis, kompeten. Hafal ya? Kita coba dulu, latihan. Janji kita berapa lagu? 3 album. Oh, siap, latihan dulu. Sebentar, saya absen lagi ya. Jangan pikirkan kodenya yang lain. Pikirkan kode sendiri. Ini untuk amanah. Betul. Ini untuk kompeten. Betul. Ini harmonis. Betul. Ini untuk loyal. Betul. Adaptif. Betul. Kolaboratif. Integritas. Hebat.
Hari di absen malas gak? Hari disuruh main gerasa kecil-kecil nah. Sekali lagi jangan. Latihan lagi ya, latihan. Kalau muncul kodenya bunyi, selama kodenya masih ada bunyi panjang, terus bunyi. Begitu kodenya pindah, jangan langsung berhenti. Tunggu kode yang berikutnya bunyi, sambungkan. Bunyikan yang panjang. Latihan lagi, siap? Latihan ya, supaya tangannya bergetar. Oke. Ya, latihan lagi. Saya masih mendengar ada angklung-angklung yang di luar kodenya bunyi. Mudah-mudahan bertobat, jangan mengganggu yang lain. Lagi terakhir lagu apa yang terakhir? Cicak di dinding. Selain ada hewan cicak di lagu itu ada hewan apa? Buaya. Nyamuknya, nyamuknya namanya siapa? Emangnya orang Batak? Kan ada di lagunya. Tatang seekor. Jadi nyamuknya namanya siapa? Percaya. Nyamuk kok nyamuk. Terakhir ya, terakhir latihan siap. Saya pakai dua tangan, tangan kiri, tangan kanan. Begitu muncul baik di tangan kanan atau tangan kiri, kalau kodenya muncul bunyi ya. Siap. Kita lihat nanti. Terakhir latihan. Saya mendengar ada suara yang lain. Kolaboratif mah begini Bu, ini untuk anak. Siap nih, Mai, siap? Lagu terakhir barusan apa? Ibu Kartini namanya siapa? Kan ada di lagunya Ibu ya? Putri Indonesia. Jadi Ibu Kartini namanya siapa? Percaya. Bisa selain Pak Kartono, Pak Kartono ya sering bahaya. Ibu Kartini itu namanya Ibu Kartini, cuma namanya. Iya. Baik Bapak Ibu, janji kita 3 buah lagu kita akan mainkan sama-sama. Lagu pertama saya ingin mainkan Bapak Ibu lagu yang dari Elvis Presley, setuju? Itu yang slow aja, yang waltz. Lagunya Elvis Presley yang baik di belakangnya itu ada jiwa raga kami. Apa dulu? Nggak bisa. Elvis Presley mah nggak tahu ada monologi. Itu yang lagunya. And I can say jiwa raga. Bukan. Baik. Dan di akhir lagu itu nanti tiga kode kita akan mainkan. Masih ingat 3 kode ya? Yang sekali deh. Ya. Yang tangan kanan amanah, loyal, kolaboratif dan apa tadi? Harmonis. Tangan kanan. Siap. Ya. Hebat sorry. Ya. Tangan kirinya. 2 tangan. Tangan kanannya amanah, loyal, hebat dan kolaboratif ya. Tangan kirinya kompeten, adaptif, loyal dan integritas. Yang 2 tangan harmonis, hebat, adaptif, amanah. Ulang lagi. Oke, baik, Bapak Ibu.
Can't Stop Falling in Love with You. Mudah-mudahan lagunya ada. Bahasa yang hafal mau nyanyi boleh, nggak apa-apa. Tapi anggungnya tetap disadar. Oke, baik. Masa muda Falling in Love. Amanah angklung pertama, ya. 4, 3, 2, 1. Panjang. Dua tangan. Lagu kedua, siap? Katanya orang bilang angklung itu alat musik dari Sunda. Sebetulnya tidak, ini alat musik dari ASEAN. Hanya diakui oleh Badan Dunia UNESCO sebagai alat musik tak benda dari Indonesia untuk dunia. Cuman memang dulu lebih tersohor di tanah Sunda. Oleh karena itu kita mainkan lagu Sunda, setuju? Lagu Sunda ya. Lagu Sunda, mudah-mudahan ada lagu Sunda yang judulnya lagu Sunda ya. Oke, siap? Berpacu dalam acah. Siap-siap. Oke, harmoni. 3, 2, 1.
mengingatkan Bapak Ibu, ketika terakhir saya angkat dua tangan kan tidak bunyi semua. Yang bunyi cuma harmoni, hebat, adaptif, dan aman. Kenapa dibunyikan semuanya? Oh. Itu namanya tidak husnul khotimah. Ya akhirnya tidak bagus. Kan tetap harus taat sampai terakhir. Lagu terakhir ya. Lagu terakhir saya tantang sekarang Bapak Ibu sambil main angklung sambil nyanyi. Setuju? Bisa? Bisa. Yakin? Lagu apa? Oh, di bahasa Rusia jadi asal. Baik, lagu ini Bapak Ibu pasti kenal dari SD, SMP, SMA, TK juga sudah pernah nyanyikan. Nyanyikan sekeras-kerasnya, angklung juga bunyikan sekeras-kerasnya. Lagu yang dimainkan berjudul Indonesia Pusaka. Nah, hafal ya? Mau sambil duduk atau duduk aja ya? Sambil duduk aja. Dan saya dari sini nanti bisa lihat siapa yang nyanyi betul dan siapa yang nyanyi mujair. Itu bisa, nggak hafal. Hafal semuanya di dalam kepala. Di dalam kepala, kalau di luar kepala masih nyontek. Di dalam kepala tinggal dikeluarin, tinggal nyanyi. Nyanyi sekeras-kerasnya dan bermain angklung pun sekeras-kerasnya. Oke, Indonesia Pusaka. Mudah-mudahan. Baik. kebersamaan kita. Terima kasih tuan rumah yang sudah menyediakan waktu untuk kita bermain angklung bersama-sama. Setiap kita bersama-sama angklung ingat bermain. Oke, saya undur diri. Saya Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.